Ahibati fillah, kita akan membahas tentang masalah rizki. Karena yang kita lihat, kesibukan yang terjadi, yang membuat jalanan jadi jam, jadi macet, jadi padat, itu mereka cari rizki. Yang membuat mereka bangun di pagi hari, mandi, meninggalkan keluarganya, berpenat-penat, pulang petang. Sebagian ada yang berhari-hari tak kunjung pulang ke rumahnya. Kenapa? Mereka mencari rizki. Sebagian ada yang mencari rizki dengan jalan yang salah. Entah ana tidak tahu di Malaysia, tapi di Indonesia itu banyak tempat-tempat yang dikenal dengan tempat pesugihan. Mereka cari kekayaan di gunung, mereka berangkat ke pantai, mereka berhari-hari meninggalkan keluarga, bersemedi, bertapa. Muslim berhari-hari ke sana mencari kekayaan, mencari rizki. Kemana Allah Jalla Jalaluhu? Bukankah Allah yang mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin? Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, dialah yang maha kuat. Tapi kenapa engkau mencari rizki tidak kepada Allah? Bukan datang ke rumah Allah, tapi datang ke gunung, padahal gunung itu Allah yang menciptakan. Apa sih yang menyebabkan orang terlalu bingung memikirkan rizki? Sebagian ada yang takut punya anak banyak, karena dia berpikir susah cari rizki, tidak mudah lagi. Ada orang tua yang berpikir sekarang anak dua itu biaya yang dikeluarkan. Siapa yang punya anak dua? Nah, ada yang punya anak dua? Berapa sebulan buat anak dua? Kira-kira 600-700 ringgit. Kalau nanti mereka kuliah degree, kira-kira berapa biayanya? Banyak. Kalau anaknya 10, pening jadinya orang. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang kasih rizki, yang bagi rizki itu kami, bukan kamu. Supaya orang tua tak pening ketika anak itu lahir, supaya orang tua tak pening ketika lihat perut istrinya semakin buncit. Ya Allah, ntar berapa biaya lahiran? Ini anak ke-7 tadi, ini yang 6 udah tiap hari jadi beban buat dia. Tapi tatkala dia tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, hidupnya akan tenang, jamaah. Tatkala dia tidur di malam hari, dia tahu anak yang berada di perut istrinya itu Allah yang kasih rezeki. Dan terbukti, jamaah, terbukti. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang bagi rezeki buat dia. Ada seorang alim ulama melihat ada burung yang selalu mampir ke satu pohon bawa makanan. Dia taruh makanan, burung itu terbang. Orang ini penasaran, ada apa sih di pohon tersebut? Dia naik ke pohon tersebut, ingin tahu. Ternyata di situ ada ular yang buta, yang burung itu Allah kirim untuk kasih makan buat dia. Lalu kita masih kebingungan dengan rizki kita, jamaah. Ketahuilah, pembagian rizki itu bukan karena kepintaran, bukan. Pembagian rizki itu bukan karena ijazah. Apa ijazah, jamaah? Ijazah sama. Jadi kalau PhD rizkinya lebih besar, nggak ada. Ada yang tidak pernah punya gelar, dia hanya lulus SD. Apa SD, jemaah? Sekolah rendah.
Di sini nggak ada sekolah dasar, sekolah rendah. Masya Allah. Jadi SR jamaah, sekolah rendah. Dulu di Indonesia namanya sekolah rakyat. Jadi ada yang tidak pernah berkuliah, nggak pernah sama sekali, tapi rizkinya banyak. Agar kita sadar rizki itu bukan tergantung kepintaran, tapi rizki itu Allah yang bagi. Dan pembagian rizki di muka bumi ini bukan karena amalan. Jangan berpikir ketika seorang lebih banyak amalannya, lebih banyak rizkinya. Tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Rizkinya Allahu Akbar. Bahkan orang-orang apabila mereka memandang harta kekayaan Qarun, hati mereka tergoda. Mereka ingin memiliki apa yang dimiliki Qarun. Tapi tatkala bumi ini merekah dan menelan Qarun, mereka mengatakan, aduh sudah tidak lagi. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan yang Allah bagikan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Jangan berpikir kalau antum ganti kereta, keretanya baru lagi, tambah kereta, ada yang punya 40 kereta mungkin, dia berpikir Allah cinta. Enggak, itu bukan tanda cinta Allah. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, ketika rumahnya diperbesar, ketika hidupnya nyaman, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, kalau dia diluaskan rizkinya, diberi jabatan, dihormatin oleh manusia, dia berpikir Allah, Rabbku memuliakan aku. Adapun ketika dia tidak punya jabatan, ketika rizkinya disempitkan, tatkala dia hidup penuh dengan berhajat, dengan keperluan yang tidak terpenuhi, dia berpikir Rabbi ahanan, Allah menghinakan aku. Kalla, kata Allah, gak seperti itu. Coba kita bisa melihat, kalau Allah mau menghancurkan, Allah tuh gak perlu sama kita. Apa yang terjadi di Lombok sekarang? Allah gerakkan bumi ini, ribuan, puluhan ribu rumah hancur, dan Allah gak peduli jamaah. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk menguji kita. Sehingga pembagian rizki bukan karena amalan, tapi pembagian rizki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. Sebagian orang berpikir kalau dia sedang sulit, dia terkena musibah, keretanya tertabrak, anaknya sakit, dia mengatakan Allah beri aku cobaan. Ketika rizkinya luas, duitnya banyak, dia tidak pernah mengatakan Allah beri aku cobaan. Padahal itu sama-sama cobaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan sebagian manusia sukses ketika dikasih cobaan, kesulitan rizki. Kita lihat terkadang sebagian manusia ketika dia punya hutang, kemana dia pergi? Ke masjid. Ada di saf pertama, Masya Allah. Ketika musibahnya sudah diangkat, saf kedua. Ketika rizkinya tambah luas, masbuk, dia di belakang. Berarti dia tidak lulus ketika dicoba dengan kenikmatan, dan dia sukses ketika dicoba dengan musibah. Maka ingat, kita akan berbicara tentang bagaimana mencari rizki. Apa sih rizki jamaah?
Siapa yang mau jawab? Ini tidak ada hadiah Abu Talha buat yang bisa jawab. Nah, rizki itu apa sih? Ana izin minum juga. Rizki. Jemaah, kita sering berbicara rizki. Tapi apa sih rizki itu? Rizki itu sesuatu yang bermanfaat. Itu rizki. Yang kita bisa ambil faedahnya, itu rizki kita. Yang tersisa, baki itu belum tentu rizki kita. Orang punya duit 1 juta ringgit. Apakah itu rizki dia? Belum tentu. Bisa jadi rizki dia hanya 10.000 ringgit. Bakinya rizki anak-anaknya. Karena dia bakal mati. Dalam hadis riwayat Tabrani, sebelum kita mulai kajian kitab ini, Ana akan bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Jalla Jalaluh, lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqah. Jiwa itu takkan mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Jiwa itu takkan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi sebagaimana ajal itu datang menyebut kita, sama dengan rizki. Fattaqullah. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbuat baiklah dalam mencari rizki. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Jangan sampai kalian merasa rizkinya itu lambat. Jiwa itu tak akan mati sampai sempurna rizkinya. Maka kalian ketika mencari rizki, carilah dengan cara yang baik. Bertakwa sama Allah. Yang di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika ada orang mati, dia punya harta 1 juta real, mati, berarti rizki dia sudah selesai, udah habis. Rumahnya bagaimana, keretanya bagaimana, bukan rizki dia. Kalau rizki dia nggak bakalan mati, dia akan hidup sampai menghabiskan rizkinya. Maka adalah kita bertakwa kepada Allah, jalani hidup ini, laksanakan perintah Allah. Syekh Fadl Ilahi Zahir, beliau membahas tentang ada 10 cara, 10 sebab mencari rezeki selain sebab duniawi. Yang jelas sebab duniawi ya kita bekerja, kita buka usaha, kita mendaftarkan diri untuk jadi pegawai, itu cari rezeki. Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalian jalanlah kemana-mana, cari rizki, makan dari rizki yang Allah berikan. Selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau kalian selesai salat Jumat, jangan hanya duduk di masjid. Jangan berpikir terus, rezeki akan datang bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Jalla Jalaluh dan ingat selalu sama Allah. Di muqaddimah kitab ini, Syekh menyebutkan adanya sebagian umat Islam yang berfikiran kalau dia melaksanakan ajaran Islam yang benar, rizkinya akan sempit, akan susah hidupnya, sehingga mereka berpikir untuk bermudah-mudahan dalam melaksanakan perintah Allah.
Contoh yang kita lihat sekarang, riba. Sebagian orang berpikir, kalau antum tidak pinjam uang riba, bank, antum tidak akan sukses. Dari mana kita dapat modal usaha? Mau tidak mau harus lewat bank. Itu yang banyak kita lihat di Indonesia pun, subhanallah, ramai sekali riba. Karena ada pikiran atau ada pendapat di mereka, kalau tidak pakai riba tidak akan sukses. Apakah seperti ini di Malaysia? Kebanyakan usaha-usaha semua pakai riba, padahal Allah murka dengan riba. Islam datang memberikan kemudahan. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Semua syariat Islam itu untuk maslahat umatnya. Kalaupun sebagian orang merasa berat Ustaz melaksanakan syariat Allah, terlalu banyak aturan, betul, tapi aturan itu dibikin untuk maslahat kita. Dan terbukti cepat atau lambat dunia akan menyaksikan kalau dunia ini tidak akan aman kecuali dengan aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.